Kompetisi debat tahunan Universitas Cambridge, Inggris. Di bawah sorotan lampu panggung, berdiri perwakilan pemuda dari 10 negara, ketika giliran Anindita, seorang gadis dari Indonesia, untuk berbicara, seorang kontestan pria Inggris dari pihak lawan tiba-tiba menyela dengan nada dingin dan tidak sopan. Orang dari negara yang sibuk dengan politik internal dan masalah korupsi mau bicara soal visi global, lebih baik urus dulu rumahmu sendiri. Seketika itu, tawa mengejek yang pelan terdengar di seluruh ruangan. Ada yang berbisik-bisik. Beberapa orang menatap Anindita, menunggunya membalas, menunggunya marah hingga kehilangan kendali. Tapi dia tidak melakukannya. Anindita terdiam selama 2 atau 3 detik, tatapan matanya tenang. Dia kembali mengambil pena dari atas meja, menunduk dan menulis satu kalimat di atas kertas putih, hanya satu kalimat. Tanpa penjelasan tambahan, tanpa perdebatan yang dipenuhi amarah. Setelah selesai menulis, dia mengangkat wajahnya dan mengangkat kertas itu tinggi-tinggi di udara. Kontestan pria yang tadinya bersikap angkuh itu menatap kertas tersebut, raut wajahnya perlahan berubah, jari-jarinya sedikit gemetar. Kurang dari 30 detik, dia melepaskan mikrofonnya dan berjalan turun dari panggung dalam diam, seluruh ruangan hening sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan yang riuh rendah. Apa sebenarnya yang tertulis di kertas itu? Sebelum kompetisi debat internasional itu, Anindita tahu betul bahwa dirinya tidak akan mudah diterima. Kompetisi diadakan di Inggris, di aula sebuah perguruan tinggi tua. Di dinding batunya terpajang lambang-lambang universitas dari berbagai negara, tetapi tidak ada bendera merah putih yang dikenalnya. Di formulir pendaftaran, dia menulis Indonesia, tetapi ketika tiba di lokasi, di label namanya tercetak jelas kata tujuan wisata. Dia pergi ke meja registrasi untuk memperbaikinya. Petugas di sana hanya tersenyum dan berkata, "Sistemnya sudah diatur seperti ini, saya tidak bisa mengubahnya." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia membalik label namanya dan memasangnya di bagian dalam kerah bajunya, hanya memperlihatkan nama Indonesianya. Dia sudah lama terbiasa diabaikan secara diam-diam seperti ini. Di luar negeri, baik di lingkungan akademis maupun di tempat umum, dia selalu harus menjawab pertanyaan yang paling tidak ingin dijawabnya terlebih dahulu. Kamu berasal dari negara mana? Setiap kali, dia ingin menjawab Indonesia, tetapi seringkali ada yang bertanya lagi. Oh, yang politiknya selalu kisruh itu, ya? Dia belajar untuk tersenyum. Belajar untuk diam. Terkadang dia akan bertanya balik, apakah Anda bisa membedakan antara Skotlandia dan Inggris? Tetapi sebagian besar waktu, dia menyimpan argumen-argumen ini dalam karya, pidato, dan tindakannya. Dia datang bukan untuk bertengkar. Dia datang untuk menjadi juara. Ini adalah kompetisi debat internasional tingkat tinggi untuk kaum muda. Setiap kontestan harus berbicara dalam bahasa ibu mereka, dan mampu memahami bahasa orang lain dengan lancar. Dia adalah satu-satunya kontestan dalam acara ini yang menggunakan bahasa Indonesia dalam debat, dan salah satu dari sedikit yang berasal dari negara yang sering diabaikan di panggung dunia. Pada hari pertama kompetisi, lawannya adalah seorang mahasiswa hukum pria dari Prancis. Pihak lawan bersikap sopan dan tenang. Keduanya berdebat tentang topik apakah media sosial harus memiliki batasan dalam ekspresi opini publik. Dia mengutip bukti dan studi kasus dari Asia Tenggara. Lawannya memuji sudut pandang dan argumen. Anda benar-benar berbeda dari kami orang Eropa. Tetapi justru karena itulah argumen Anda sangat berbobot. Dia menang dan lolos ke babak berikutnya di tengah tepuk tangan yang meriah. Di babak kedua, dia bertemu dengan seorang mahasiswi doktoral sosiologi dari India. Topiknya adalah, apakah globalisasi budaya mengikis tradisi lokal? Pihak lawan berbicara tanpa henti di atas panggung, sementara dia menggunakan gaya yang sederhana, perlahan-lahan menunjukkan celah logika satu persatu. Pada akhirnya, dia menutup dengan sebuah pepatah Sunda singkat, yang mendapat pujian luar biasa dari para juri. Hari itu, seorang pelatih asal Inggris menghampirinya, tersenyum dan mengingatkan, lawanmu berikutnya tidak akan sesopan ini. Dia tertegun sejenak. Pria itu menepuk bahunya pelan lalu pergi. Babak ketiga kompetisinya.
Lawannya bernama Simon Thompson, seorang mahasiswa lokal Inggris, ketua klub debat universitas ternama, dan bintang yang sudah menjadi sorotan media. Saat Anindita melihatnya di belakang panggung, dia sedang bercanda dengan seorang relawan, berbicara sangat cepat dengan nada sinis. Wanita berikutnya kudengar dari negara dunia ketiga, tapi ingin kita memperlakukannya seperti perwakilan negara adidaya, imajinasinya tinggi sekali. Anindita tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan tenang mencatat poin-poin penting dari topik debat di buku catatannya. Lawannya meliriknya dan berkata dengan senyum mengejek, "Jangan khawatir, aku tidak akan menindasmu. Aku hanya akan berdebat dengan lawan dari negara maju." Saat tiba waktunya naik ke panggung. Topiknya adalah di era globalisasi, apakah pemuda masih perlu dididik tentang kesadaran nasional? Suasana di acara itu tegang. Para juri duduk dengan tenang dan serius. Di bawah panggung, ada pengamat dari berbagai negara, puluhan dosen, mahasiswa, dan media. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik, logikanya jelas. Dalam 5 menit pertama, dia dengan mantap menjelaskan bahwa identitas nasional bukanlah pemikiran yang membatasi, melainkan bukti kepercayaan diri budaya. Dia berbicara tentang bagaimana negara-negara kecil dapat mempertahankan identitas mereka di tengah budaya global. Dia berbicara tentang bahasa, memori kolektif, tanah air, dan nilai-nilai. Tepuk tangan yang terdengar tidak sedikit. Giliran Simon berbicara. Pada awalnya, dia hanya menanggapi studi kasus tentang negara kecil yang diangkat Anindita dengan sinis, menggunakan cerita tentang suku-suku di era kolonial Afrika untuk menyindir status Indonesia di mata orang Barat. Kemudian, dia melontarkan kalimat itu. Orang dari negara yang sibuk dengan politik internal dan masalah korupsi mau bicara soal visi global. Lebih baik urus dulu rumahmu sendiri. Seluruh ruangan hening. Bukan karena terkejut, tetapi karena familiar. Familiar dengan arogansi yang berasal dari pemikiran barat sentris. Familiar dengan permusuhan tersembunyi terhadap orang Asia. Familiar dengan penggunaan aturan dan definisi untuk secara diam-diam membuat garis pemisah. Beberapa mahasiswa internasional tertawa. Itu adalah reaksi campuran antara perasaan superioritas dan penghinaan. Anindita menunduk, membalik halaman catatannya, terdiam sejenak. Dia tidak terburu-buru untuk merespons. Dia tahu bahwa ketergesa-gesaan adalah kesalahan paling fatal dalam debat, dan penghinaan seperti ini justru menunjukkan bahwa lawannya sedang meremehkannya. Dia melanjutkan argumennya tanpa menunjukkan emosi, tetapi menekankan intonasinya menjadi lebih kuat. Dia menggunakan peristiwa protes yang terjadi di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir, yang disebabkan oleh penolakan budaya, untuk membuktikan bahwa rasa identitas yang ditolak akan menciptakan luka bagi generasi mendatang. Dia mengutip kata-kata ibunya, "Nama bukanlah untuk membuktikan keberadaan, tetapi nama adalah keberadaan itu sendiri." Dia tidak menyebut Indonesia lagi, tetapi menggunakan banyak kosakata yang berkelit untuk membuat kata itu muncul berulang kali. Kompetisi memasuki sesi sanggahan. Simon menyerang dengan gencar, menyerang dengan kata-kata seperti demokrasi yang tidak stabil, negara yang penuh dengan kudeta, terjebak dalam perangkap pendapatan menengah. Juri harus beberapa kali mengingatkannya untuk mengontrol kata-katanya, tetapi semakin dia berbicara, semakin dia merasa di atas angin, seolah-olah kemenangan sudah di depan mata. Dalam 3 menit terakhir, Anindita tidak lagi berdebat. Dia meletakkan mikrofonnya, mengambil kertas kosong di belakang kartu skornya, dan perlahan menulis satu kalimat. Dia menulis dengan lambat tapi mantap. Setelah selesai, dia bangkit berdiri dan mengangkat kertas itu. Simon melihatnya dan senyumnya langsung membeku. Penonton di bawah tidak bisa melihat tulisan di kertas itu, tetapi mereka melihat reaksinya. Dia terdiam, wajahnya pucat pasi, tangan yang memegang mikrofon sedikit bergetar. 5 detik kemudian, dia menoleh ke pembawa acara dan berkata, "Saya mengundurkan diri." Dia tidak memberikan penjelasan apapun, lalu berbalik dan berjalan turun dari panggung. Beberapa juri ternganga, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Anindita masih berdiri di sana, tangan kanannya mengangkat kertas itu. 10 detik kemudian, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan,
Tepuk tangan paling keras sepanjang kompetisi. Dia perlahan berjalan turun dari panggung, menyerahkan kertas itu kepada juri, lalu kembali ke tempat duduknya, tidak mengatakan apa-apa. Di kertas itu tertulis, tidak punya tempat berdiri bukan berarti tidak punya pendirian. Anda tidak melihat karena Anda memilih untuk memejamkan mata. Dia tidak berbicara tentang bangsa, tidak memasang label apapun, tetapi kalimat itu setajam pisau, membuka tirai perdamaian palsu dan membuat semua orang tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Di belakang panggung, seorang petugas berkata dengan suara pelan, ini baru namanya debat yang sesungguhnya. Setelah turun dari panggung, Anindita tidak melihat kembali ke kursi penonton, tidak peduli pada tatapan kagum para juri. Dia berjalan ke belakang panggung, melipat kertas itu, dan memasukkannya ke dalam tasnya, seolah menyembunyikan paspor yang sering diabaikan orang. Tepuk tangan di luar masih berlanjut. Di layar belakang panggung, rekaman kejadian barusan diputar berulang-ulang, gambar saat dia mengangkat kertas itu. Tim produksi berkerumun melihat data yang diperbarui di media sosial, postingan dan komentar mengalir deras seperti air bah. Tapi dia tidak melihatnya. Dia duduk di kursi, minum air, lalu menunduk melamun. 10 menit setelah kompetisi berakhir, seseorang mengunggah klip saat dia mengangkat kertas itu dengan keterangan. Perwakilan Indonesia tidak membalas penghinaan, hanya menulis satu kalimat, lawan langsung mundur. Hanya dalam 2 jam. Video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Tagar Anda pilih memejamkan mata. Dengan cepat menjadi tren di berbagai platform. Seseorang mengambil tangkapan layar kertas itu dan menambahkan teks. Indonesia tidak butuh pengakuanmu untuk ada. Seseorang mengedit suara penghinaan lawannya dan membandingkannya dengan gambar dia berdiri dia mengangkat kertas. Beberapa orang bahkan mencari foto-foto lamanya saat mengikuti berbagai kompetisi dan mempostingnya dengan tulisan, dia datang dari tempat yang terabaikan, tetapi berdiri di panggung paling tajam di dunia. Badai telah dimulai. Keesokan paginya, Berita Pagi BC secara khusus membahas debat ini. Seorang gadis Indonesia dipertanyakan tentang stabilitas politiknya. Dia membalas dengan satu kalimat dan membuat lawannya menyerah di atas panggung. Dia tidak menyebutkan bangsa, tetapi menunjukkan kepalsuan pandangan adik kuasa. Kemudian, The Guardian, The New York Times, semuanya menurunkan ulasan dengan nada yang sama. Ketika citra yang dibangun tidak lagi dapat mendefinisikan keberadaan, generasi baru menggunakan cara lain untuk mengukir nama mereka di peta dunia. Ini bukan masalah regional, tetapi kenyataan bagaimana dunia akan menghadapi mereka yang tidak diakui. Berbeda dengan keheningan Simon, dia menutup akun media sosialnya dan menghilang selama 2 hari penuh. Konferensi pers yang telah disiapkan untuknya dibatalkan. Media antre untuk mewawancarai Anindita, tetapi dia menolak semuanya. Dia tidak menjelaskan apapun, dan tidak mengeluarkan pernyataan sikap apapun. Dosen pembimbingnya melihatnya sedang membaca buku di perpustakaan, halaman demi halaman, dan tidak tahan untuk bertanya, "Kamu tidak berpikir untuk memberikan klarifikasi?" Anindita hanya tersenyum dan menjawab, "Saya tidak sedang memberikan klarifikasi, Bu. Saya hanya terus melangkah." Dia mempersiapkan diri untuk babak final. Sementara itu, kalimat di kertas itu mulai dikutip di berbagai kalangan. Seorang jurnalis internasional menulis dalam ulasannya, "Anda tidak melihat karena Anda memilih untuk memejamkan mata. Ini bukan hanya situasi Indonesia, tetapi pertanyaan untuk seluruh sistem internasional." Seorang mahasiswa magang di Organisasi Hak Asasi Manusia PBB memposting pesan pribadi. "Saya belum pernah melihat balasan yang begitu dingin namun tajam seperti ini." Dia menggunakan bahasa, tetapi lebih terasa seperti pisau. Seorang mahasiswa dari Mesir berkomentar, "Saya berasal dari daerah kumuh, disebut sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Saya dulu berpikir jika saya tidak punya nama, saya tidak akan punya suara. Bukan? Dia membuat saya melihat bahwa nama tidak datang dari pemberian orang lain." Anindita tetap diam sampai hari ketiga. Simon muncul di sebuah acara bincang-bincang. Pembawa acara bertanya langsung, "Mengapa Anda mengundurkan diri dari kompetisi?" Simon menjawab dengan wajah datar,
Karena saya mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya saya katakan di atas panggung. Pembawa acara bertanya lagi, kalimat yang mana? Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, saya dulu berpikir kompetisi internasional dibangun di atas aturan, tapi dia membuat saya sadar bahwa beberapa orang tidak hidup dengan aturan. Pembawa acara berkata, dia sama sekali tidak membantah Anda. Dia hanya menulis satu kalimat. Simon menunduk. Kalimat itu lebih berat daripada bantahan manapun. Pembawa acara berkata pelan. Tidak punya tempat berdiri bukan berarti tidak punya pendirian. Anda tidak melihat karena Anda memilih untuk memejamkan mata. Simon memejamkan matanya. Dia menang, bukan hanya dalam debat. Malam itu, wawancara ini menjadi viral lagi. Tetapi Anindita justru sedang menulis surat untuk sekolah di kampung halamannya. Di atas meja di asramanya, dia bersiap untuk merangkum pengalaman kompetisi ini sebagai laporan untuk dikirim kembali ke sebuah SMA di Indonesia, tempat di mana dia pernah mendapat pengurangan nilai dalam lomba pidato karena berbicara bahasa Indonesia dengan aksen daerah yang terlalu kental. Dalam surat itu dia menulis, saya tidak memenangkan debat ini untuk Indonesia. Saya hanya membuktikan satu hal, kita ada bukan karena diakui, tetapi karena kita tidak pernah hilang. Justru karena itulah, kita harus lebih terlihat. Malam sebelum final, seorang kontestan wanita dari Belanda menghampirinya dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu akan menulis di kertas lagi? Jika aku yang diserang, aku pasti sudah kehilangan kendali. Anindita tersenyum dan menjawab, saya tidak pandai bertengkar, tapi saya akan meninggalkan sesuatu. Wanita itu berkata, saat aku berdiri di sampingmu, aku merasa seolah-olah kamu adalah sebuah negara. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Hari terakhir kompetisi, langit berwarna kelabu. London diguyur hujan gerimis. Anindita berdiri di depan asramanya, satu tangan memegang payung, tangan lainnya membawa tas. Dosen pembimbingnya berlari menyusul, menyerahkan selembar kertas cetakan ke tangannya. Pengumumannya baru saja keluar. Ekspresi dosennya rumit, coba kamu lihat. Dia menerima kertas itu. Tetesan air hujan jatuh di atas huruf-huruf, membuat tintanya sedikit luntur. Dia membaca sekilas, tatapannya tidak berubah. Tetapi ujung jarinya menekan sedikit lebih keras hingga kertas itu terlipat. Babak final tidak mengizinkan presentasi isu-isu konflik politik, kebangsaan, dan simbol-simbol nasional. Dia mengerti arti kalimat ini, dan mengerti bahwa ini bukan yang pertama kali. Tapi kali ini berbeda. Dia berjalan masuk ke tempat kompetisi. Seluruh aula dipenuhi orang. Tim siaran langsung sudah siap. Lampu sorot tertuju ke tengah panggung. Topik debat babak final tertulis di papan tulis. Apakah pemuda masih harus berjuang untuk bangsa? Sungguh ironis. Pembawa acara mengumumkan urutan pembicara, dimulai dari kontestan Amerika. Dia berbicara dengan lancar, dari soal tanggung jawab, kesetiaan, hingga bagaimana negara adalah pemberi segalanya bagimu. Pidatonya penuh dengan semangat patriotisme yang kuat dan kepercayaan diri ala Barat. Giliran Anindita. Dia bangkit dan berjalan ke podium. Saat itu, seluruh ruangan hening. Dia memandang penonton di bawah, memandang pengamat diplomatik yang duduk di barisan belakang juri. Pria itu mengerutkan keningnya dengan erat, wajahnya serius. Dia berdeham pelan, lalu perlahan mulai berbicara. Dia tidak menyebut kata Indonesia, dia tidak mengibarkan bendera, tidak meneriakkan slogan. Dia hanya menceritakan sebuah kisah. Saya tumbuh di suatu tempat. Tempat yang mungkin pernah Anda dengar, tetapi hanya dari berita, karena seringkali dibicarakan dalam konteks negatif. Saya belajar dua bahasa sejak kecil. Di sekolah, saat kami membaca pelajaran, kami harus membacanya dengan aksen standar. Jika tidak, nilai kami akan dikurangi. Tetapi nenek saya hanya bisa berbicara dalam bahasa daerah yang tidak standar itu. Setiap kali saya menirunya, guru saya akan mengoreksi saya. Tahun itu saya berumur 7 tahun. Saya mulai berpikir bahwa bahasa yang nenek ucapkan adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, dan pantas untuk diperbaiki.
Dia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan. Setelah dewasa, saya baru tahu bahwa sebenarnya, nenek hanya berbicara dengan cara yang membuatnya bertahan hidup, sedangkan apa yang diajarkan kepada saya, hanyalah sebuah teknik untuk melenyapkan suara. Penonton tidak tertawa, tidak bergerak. Dia melanjutkan, saya datang untuk berkompetisi di sini. Ada yang mengatakan bahwa tempat asal saya penuh dengan masalah internal, jadi tidak seharusnya saya berbicara tentang visi global. Saya tidak menjawabnya waktu itu. Tapi saya ingin memberitahunya satu hal. Dia berhenti, menatap perwakilan yang duduk di barisan paling belakang itu. Hal yang benar-benar layak diperjuangkan di dunia ini bukanlah bangsa, melainkan, ketika Anda berkata saya dari sini di suatu tempat, tidak akan ada yang menyela Anda, menolak Anda, atau memaksa Anda untuk menghapusnya. Beberapa juri mulai membuat catatan. Beberapa menatapnya dengan tatapan yang lebih serius. Bahkan pengamat diplomatik yang tadinya berwajah dingin itu mengangguk pelan. Dia tidak menggunakan satupun argumen sanggahan, tidak menggunakan istilah politik. Dalam 30 detik terakhir, dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengeluarkan kertas yang sudah kusut itu dari dalam jasnya. Itu adalah kertas yang sama dengan yang dia tulis pada hari Simon mengundurkan diri. Dia membukanya, mengangkatnya, lalu meletakkannya dengan mantap di tengah podium. Ini adalah kartu skor kosong dari hari pertama kompetisi. Saya menulis satu kalimat di atasnya. Dia berhenti sejenak. Tapi hari ini, saya ingin ini tidak lagi menjadi milik satu orang. Dia mengeluarkan selembar kertas lagi dari sakunya dan menulis satu kalimat. Dia mengangkatnya. Seluruh ruangan hening. Nama bisa dibungkam, tetapi tidak akan pernah dilupakan. Tidak ada bendera, tidak ada teriakan slogan, tidak ada simbol. Tetapi pada saat itu, semua orang mengerti dari mana dia berasal, dan mengerti apa yang dia wakili. Beberapa juri matanya memerah. Beberapa juri menunduk merenung. Tepuk tangan mulai terdengar dari sudut terjauh, lalu perlahan menyebar, meliputi seluruh aula. Kompetisi berakhir. Anindita tidak tinggal untuk wawancara dan tidak muncul dalam upacara penghargaan. Dia berjalan melewati belakang panggung, melewati kerumunan, mengambil tasnya, dan langsung meninggalkan tempat acara. Begitu keluar, seorang mahasiswa lokal Inggris berlari mengejarnya, menyodorkan buku catatan. Bisakah Anda menulis sesuatu untuk saya? Dia menerima pena dan menulis di halaman pertama. Saya tidak butuh diwakili oleh siapapun, dan tidak butuh izinmu untuk ada. Dia menandatangani namanya, lalu mengembalikan buku itu sebelum menghilang di telan hujan. 3 hari kemudian, klip debat ini diputar ulang di berbagai media internasional. Judul berita tidak pernah menyebut Indonesia, dan tidak menulis tentang negaranya, tetapi di kolom komentar, penuh dengan kalimat yang sama, dia tidak menyebutkan bangsa, tetapi membuat kita mengingat namanya. 2 kalimat di 2 lembar kertas itu diterjemahkan ke dalam lebih dari 10 bahasa, dicetak di poster kampanye pemuda, materi ajar, dan sampul promosi Forum Pemuda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun pidatonya hari itu, kemudian dimasukkan ke dalam buku teks pragmatik di universitas-universitas internasional, dalam bab yang berjudul Mereka yang Memilih Memejamkan Mata Pada Akhirnya Akan Melihat. Saat dia kembali ke Indonesia, pagi-pagi sekali di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada upacara penyambutan, hanya ibunya yang menunggu di pintu keluar. Ibu tersenyum dan bertanya, "Kali ini, sudah kamu sampaikan, Nak?" Dia mengangguk pelan. Ibu bertanya lagi, "Dan, apakah mereka mengerti?" Dia menunduk, tersenyum. "Mereka sudah melihatnya, Bu." Dia tidak berteriak, tidak membela diri, dan tidak mencoba membuktikan siapa yang benar atau salah. Dia hanya naik ke panggung, menggunakan 2 lembar kertas, 2 kalimat, membuat seluruh dunia melihat nama yang telah lama tersembunyi. Dia datang dari negara yang dianggap hanya punya masalah internal, tetapi membuat negara adikuasa yang mapan terdiam mendengarkan. Dia tidak punya bendera yang dikibarkan di acara itu, tetapi menggunakan tindakan untuk memberitahu semua orang bahwa tidak semua keberadaan harus menunggu pengakuanmu untuk terjadi. Anda memilih untuk memejamkan mata, bukan berarti kami menghilang.
Anda meremehkan masalah kami, tidak akan bisa menghalangi kami untuk melangkah ke panggung dunia. Dia menang, bukan hanya dalam satu kompetisi, tetapi martabat ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang ditolak. Jika Anda juga pernah ditindas, dilenyapkan, ditolak, katakan pada mereka, kami masih di sini. Kami punya nama. Kami tidak perlu menunggu siapapun untuk mendefinisikan kami.